adalah tahap larva dari anggota ordo Lepidoptera atau ordo serangga yang terdiri dari kupu-kupu dan ngengat. Ulat dari sebagian besar spesies adalah herbivora, akan tetapi tidak semuanya. Beberapa persen atau sekitar 1% adalah insektivora, bahkan ada juga yang kanibal. Ulat biasanya merupakan pemakan yang rakus. Banyak ulat yang menjadi hama pertanian serius. Kenyataannya banyak spesies ngengat yang lebih dikenal pada tahap ulatnya karena kerusakan yang ditimbulkan pada buah-buahan dan hasil pertanian lainnya. Sedangkan ngengatnya bukan merupakan sebuah hama. Sebaliknya, berbagai spesies ulat sangat bermanfaat bagi manusia. Misalnya, sebagai sumber sutra, makanan manusia dan hewan ternak, atau untuk pengendalian biologis tanaman hama atau gulma. Kebanyakan ulat memiliki badan panjang dan berbentuk gilik atau silinder. Ulat memiliki 3 pasang tungkai yang terdapat pada 3 segmen dada, ditambah dengan 4 pasang tungkai semu yang disebut dengan tungkai perut, dan sepasang tungkai perut pada segmen perut terakhir. Ulat mempunyai 10 segmen perut. Dari beberapa jenis ulat, tentunya ada jenis ulat yang harus kita waspadai akan racunnya, yaitu ulat berbulu. Ulat bulu akan memberikan efek gatal pada kulit manusia jika manusia tersebut terkena bulu ulat tersebut. Tapi tentunya racunnya tidak sampai membunuh manusia. Ulat bulu sendiri tergolong kelas Insecta, ordo Lepidoptera, dan famili Limanthridae. Famili Limanthridae sebanyak lebih kurang 350 genus dan lebih dari 2.500 spesies. Daerah sebarannya sangat luas, meliputi 5 benua. Sebagian besar berada di Afrika Utara, India, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. Ada beragam spesies ulat bulu di Indonesia, dilihat dari morfologi ulat dan tumbuhan yang diserangnya. Ulat bulu, sesuai dengan namanya, memiliki ciri fisik yang khas, yakni memiliki rambut-rambut pada bagian dorsal atau punggung di sepanjang tubuh ulat. Rambut-rambut tersebut sering menyatu membentuk berkas di beberapa bagian tubuh. Umumnya, pada bagian dorsal ada 4 buah berkas rambut sekunder berwarna terang yang tebal, dan 2 kelenjar berwarna pada abdomen atau perut ruas ke-6 dan ke-7. Pada banyak spesies, rambut-rambut mudah rontok dan menimbulkan reaksi gatal apabila tersentuh kulit manusia. Ulat bulu memiliki kenampakan yang khusus, berupa bulu-bulu tegak yang berselang-seling, lebih tebal dan menonjol. Ulat bulu memiliki rambut-rambut halus yang sering tersembunyi di antara rambut-rambut yang lebih panjang. Rambut-rambut inilah yang dapat mengakibatkan reaksi gatal jika tersentuh kulit. Jadi, tidak semua rambut-rambut pada ulat bulu dapat mengakibatkan reaksi gatal.
Oleh karena itu, wajarlah kalau ada yang mengatakan ulat bulu tidak mengakibatkan rasa gatal, karena kemungkinan bulu-bulu halus pada ulat tersebut tidak tersentuh kulit manusia. Beberapa jenis ulat bulu memiliki mekanisme penyamaran dan perlindungan diri yang efektif terhadap gangguan lingkungan. Sebagai contoh, saat ulat bulu siap berkepompong, ulat menutupi dirinya dengan rambut-rambut yang ada pada tubuhnya untuk membuat kokon. Kemudian, ulat bermetamorfose menjadi kepompong di dalam kokon. Selain itu, saat ngengat bertelur, ngengat menyelimuti telur-telur yang baru diletakkan dengan buih yang segera mengeras dan menempelkan rambut-rambut yang dikoleksi dan dikirimkan melalui ujung perut atau abdomen untuk menyamarkan telur-telurnya. Daur hidup ulat bulu berlangsung kurang lebih 4-7 minggu. Berawal dari telur, kemudian bermetamorfosis menjadi ulat, kepompong, dan ngengat. Stadium ulat menjadi kepompong berlangsung selama 9 hari. Namun, karena perubahan cuaca yang ekstrim, terutama pada peralihan menuju musim hujan, daur hidup ulat bulu dapat dipercepat. Kurang dari 4 minggu, dan stadium ulat dapat dipercepat kurang dari 9 hari. Ada 3 golongan ulat yang menyebabkan gatal bila kita sentuh. Golongan pertama adalah ulat famili Limanthridae. Inilah yang oleh masyarakat awam biasa disebut sebagai ulat bulu. Ulat itu memiliki bulu dengan ujung yang lancip. Ketika jatuh pada permukaan kulit manusia, ujungnya akan patah dan masuk ke pori-pori kulit manusia. Ulat Limanthridae adalah famili ngengat. Fase ulat atau larva dari spesies ini memiliki ciri fisik yang khas, yaitu rambut-rambut yang dapat menimbulkan reaksi yang membuat gatal apabila bersentuhan dengan kulit manusia. Golongan yang kedua adalah ulat bulu dengan bulu yang lebih tebal dan tajam. Golongan ulat ini diklasifikasikan dalam famili Lasiocampidae. Bulu-bulunya selain lebih tebal, juga menyerupai mata gergaji. Kalau terkena, rasanya lebih gatal daripada ulat bulu Limanthridae. Dan golongan yang ketiga yaitu ulat bulu yang mempunyai efek paling parah jika terkena bulu-bulunya, yaitu dari famili Limacodidae. Famili tersebut biasa disebut sebagai ulat api. Disebut begitu karena kalau kita terkena bulu-bulunya, rasanya selain gatal juga akan sangat perih seperti terbakar. Itulah beberapa ulasan tentang ulat bulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.
kasih.